Intan Eva dan partner saya Maria Krismana Jatiningrum di podcast Repot LOPL. LOPL berdedikasi, optimasi, kembangkan generasi. Oke, halo Teh Manda, apa kabar? Halo Intan, baik nih. Gimana nih kabarnya Intan? Alhamdulillah baik juga ya. Semoga Lakers yang di sana yang sedang menonton, semoga juga baik ya Teh. Stay safe dan tetap jaga protokol kesehatan, oke? Kali ini kita ngundang narasumber dari mana nih Teh Manda? Narasumber untuk podcast kita yang episode 2 ini pasti bakalan seru banget nih, karena kita undang alumni Stimlok tahun 2016 nih Intan. Pasti nih. Nah, jadi Alublikers, kali ini kita akan bincang-bincang tentang resep rahasia lulus 3,5 tahun dan S2 di ITB dari alumni Stimlok 2016 gitu ya Teh Manda. Betul banget Intan. Siapa nih Teh Manda? Langsung aja kita panggil ya. Langsung aja kita panggil. Halo Teh Ciska, selamat datang di podcast Repot RUPL. Halo semua. Halo Teh Ciska. Oke, boleh langsung perkenalan dulu Teh? Oh ya, dari Teteh ya. Halo semuanya, nama saya Putu Francisca Fayarini, LOPL Angkatan 2016. Dan sekarang lagi kuliah di ITB. Keren. Kalau boleh tahu sekarang kesibukannya apa nih Teh? Kuliah di ITB? Kesibukannya kuliah aja sih, nggak ada kesibukan lain. Kalau kegiatan selain kuliah, ada nggak Teh kira-kira yang bikin walaupun pandemi kayak gini, tapi tetap semangat gitu Teh? Oh ya, kalau selain kuliah pasti ada ya, nggak mungkin kuliah aja kan bosan, stres. Ya. Tapi biasanya, dan itu biasanya olahraga sih. Kalau biasanya habis kuliah, sore atau nggak sebelum kuliah pagi itu biasanya olahraga. Kalau nggak lari, ya fitness atau nge-gym gitu. Wah, ternyata juga hobi olahraga ya Teh Ciska. Iya dong. Mungkin kalau sekarang kan Teh Ciska sedang S2 ya Teh. Mungkin kita balik nih ke masa saat Teteh jadi mahasiswa S1. Apakah dulu ada kegiatan yang masih teringat nih sama Teh Ciska? Mungkin kegiatan organisasinya atau mungkin kegiatan belajarnya waktu S1 Teh? Satu sih banyak yang masih keinget lah, baru setahun yang lalu kalau nggak salah. Itu ada MPM dulu, ikut MPM, terus jadi asisten lab juga, ikut proyeknya Pak Yodi juga, sama ngerjain skripsi juga gitu. Wah, Jadi termasuk ini ya berarti Teh Ciska aktif lah ya. Kalau kegiatan yang waktu S1 yang sampai sekarang Teh Ciska apa ya, nggak bisa lupa gitu. Ada nggak Teh kira-kira? paling nggak bisa lupa itu pas jadi panitia musyawarah nasional waktu itu. Di FL2MI ya. Itu yang saya nggak bisa lupa, soalnya kan ketemu banyak orang dari berbagai background pendidikan, terus banyak dari berbagai kota kayak gitu. Jadi emang nggak bisa lupa itu sih. Itu dulu munasnya di mana Teh? Kalau boleh tahu? Di Bandung. Terus sempat di juga di Stimlok juga di auditorium kita itu dipakai. Itu di tahun 2000 berapa? 2017? 2016 itu waktu Teteh masih semester 1. Oh, baru banget berarti ya. Maksudnya baru Teh Ciska baru jadi mahasiswa langsung jadi panitia. Keren sih. Ada nggak sih Teh kendala waktu Teteh kegiatan belajar, terus Teh juga ngajar juga ya, sempat jadi asisten ya waktu dulu? Kalau kendala nggak ada sih, senang-senang aja. Paling mungkin gini ya, ribet ngatur waktu mungkin. Ngatur waktunya ribet, sama ngatur waktu buat main itu sedikit susah gitu. Jadinya teman organisasi jadi teman main gitu. Iya bener. Bener juga sih kalau kita kalau lagi berorganisasi gitu ya Teh ya, buat spend time buat main itu kadang nggak bisa. Sibuk rapat, sibuk bikin proker juga ya Teh Ciska. Kalau ada nggak tips and triknya nih, kan kita semua tahu Teh Ciska tuh lulusnya 3,5 tahun nih, cepet banget kan. Mungkin bisa dong bagi tips and triknya ke kita Teh Ciska. Oh, udah kepikirin nih.
Tipsnya sih konsisten sama persisten. Jadi kalian harus konsisten sama tujuannya. Kan pasti kita punya tujuan kan, mau lulus berapa Iya. tahun atau mau ngerjain skripsi berapa bulan. Konsisten sama persisten. Jadi kalau kita kerjain skripsi itu pasti banyak cobaannya. Gitu. Entah dari observasi yang susah, dapat dosen yang killer mungkin ya, killer atau gimana gitu, susah approach-nya gitu. Jadi persisten gitu. Tahan banting, jangan Oke. nyerah. Harus kuat ya, Teh Ciska. Sih. Iya, harus kuat. Kalau Dulu enggak tercapai dong tujuan. iya sih, bener. Berarti Teh Ciska mulai susun skripsi itu dari semester berapa, Teh? Semester 7. Semester 7 ya? Dari semester 7 udah nyusun skripsi. Berarti itu semua kegiatan udah berhenti atau Teh Ciska masih ikut organisasi yang lain? Masih waktu itu masih di MPM juga, habis itu di lab juga waktu itu kita seminar yang blockchain kalau nggak salah. Oh iya, Ya, minat. masih jadi pendiri seminar ya, Teh Ciska. Masih sibuk banget. Oke. Oh dulu tema skripsinya masih ingat nggak, Teh? Oh, masih dong, karena itu suka banget bidangnya Teteh suka. Itu simulasi sama modeling. Itu kan bagian dari optimasi ya. Masih. Modeling and simulation, Teteh pakai AnyLogic, terus pendekatannya pakai sistem dinamik. Kalian juga dapat kan? Oh, mantep juga nih. Boleh lah ya buat inspirasi kita-kita yang nanti bakalan ambil tugas akhir, Teh. Boleh lah. Katanya itu gampang, katanya ya. Kata angkatan di bawah Teteh itu gampang. Boleh lah kalau kalian mau ambil itu. Boleh ya dipikirin lagi maksudnya, Teh. Soalnya kamu yakin banget bilang boleh ya. Udah Tetehnya udah yakin. Yakinnya cuma 10% sih, Teh. Naikin dong, kan anggota lab. Oke, sangat aktif sekali ya Teh Ciska ini di organisasi dan prestasinya juga luar biasa. Bisa tuh ditiru alumni Lakers, meniru Teh Ciska ini, sangat menginspirasi sekali. Selain lulus 3,5 tahun, apalagi ya, Teh Ciska ini langsung ambil S2 ya Teh. Gimana sih Teh caranya buat langsung ambil S2 gitu? Ada nggak metode belajar lain yang Teteh gunakan saat itu? Itu sih emang udah tujuan Teteh dari awal masuk Stimlok ya. Itu target lulus 3,5 tahun juga biar bisa cepat masuk ke S2. Nah, terus kalau belajar itu sih nggak ada sih. Paling cuman gimana cara biar bisa lulus 3,5 tahun gitu sih targetnya. Habis itu kalau kenapa milih ITB kali ya, kenapa ITB? Sebenarnya tuh maunya tuh di luar negeri pakai beasiswa. Tapi permasalahannya kampus kita waktu itu belum terdaftar LPDP, jadi susah. Jadi nyari beasiswa susah. Nah, kebetulan di ITB dan program yang Teteh mau itu kebetulan dia bisa lulus 1,5 tahun, jadi makanya ambil di ITB daripada di kampus lain gitu. Oh, Nggak sekarang ada sih kalau belajar lebih itu. jadi itu emang keinginan Teteh sendiri ya gitu ya buat ambil S2 gitu ya. Ya, buat ambil S2 setelah lulus. Tahun keberapa Teh? Tadi kan 1,5 tahun. Sekarang udah tahun keberapa nih? Sekarang Teteh baru semester 2. Baru semester 2. Semester 2. Iya. Setelah Teteh ngerasain semester 2 gitu ya, ada nggak perbedaan pembelajaran dari Teteh saat S2 sekarang dengan Teteh saat S1 kemarin? Kalau S1 kemarin di Stimlok mungkin lebih santai ya, kayak lebih santai. Terus lingkungannya kayak orang-orangnya santai gitu. Kalau di ITB itu kayak lebih serius gitu, jadi ngerjain tugasnya itu lebih serius. Terus karena kita S2 juga, jadi apa-apa tuh harus berdasar gitu. Kalau mau ngomong apapun itu ada dasarnya kayak gitu. Nggak boleh asal ngomong. Jadi harus lebih rajin belajar kali ya, biar nggak ketinggalan jauh sama yang lain. Gitu. Harus rajin belajar ya. Apa sih Teh suka duka dari mengenyam pendidikan S2 ini? Saya sih dapat ilmu baru, habis itu ketemu orang baru, dan di ITB kan, terutama di School of Business-nya, Teteh di sekolah bisnis manajemennya, itu tuh kan pakai full Inggris.
Jadi kita pembelajarnya pakai bahasa Inggris, nulis tugasnya semuanya pakai bahasa Inggris gitu. Jadi improve English skill juga. Dan kalau dukanya tugasnya banyak karena Teteh ngambilnya berbasis riset. Jadi programnya itu berbasis penelitian. Jadi kita tuh dari semester awal itu emang udah disuruh meneliti, terus baca banyak jurnal kayak gitu. Bisa sampai 20 jurnal lah. So, ya, Ya, itu Teh. sih. Pasti. Bukan duka sih sebenarnya, emang kewajiban. Ya, ya. Kalau menurut pandangan Teteh nih ya, kan Teteh langsung ambil S2 ya setelah S1. Mungkin menurut Teteh mending kita pilih langsung kerja atau kita lanjut ke S2 dulu nih Teh? Oh, itu tergantung tujuan kalian sih. Makanya kalau mungkin kalian ini masih bagus ya di tahap yang bisa udah nentuin gitu, mau kemana gitu. Nggak telat-telat amat lah. Itu kalian tentuin dari awal. Kalian tuh maunya nanti jadi apa? Mau jadi dosen kah? Atau mau ngejar karir dulu dan lain sebagainya gitu. Nggak ada yang salah sih. Kalau misalnya mau jadi dosen, ya udah langsung lanjut S2. Dan itu kalau ada dukungan finansial juga ya. Jadi kalau emang ada dukungan finansialnya udah lanjut. Tapi kalau emang mau kerja dulu juga nggak apa-apa. Sama-sama bagus sih, tergantung tujuan kaliannya itu mau kemana ke depannya gitu. Tadi kan Teh Ciska sempat cerita pengen ambil beasiswa yang LPDP yang di luar negeri ya Teh. Kalau boleh tahu mau ambil yang di mana nih Teh? Waktu itu sih maunya di Belanda ya, di Erasmus University. Jadi itu tuh salah satu kampus logistik terbaik Teteh tahunya di dunia lah, salah satu kampus yang logistik sama supply chain-nya bagus di dunia. Terus dia juga dekat sama pelabuhan gitu kan. Jadi Teteh lihat bagus. Terus kurikulumnya juga mirip kita. Beberapa kayak OR, Operation Research, yang kayak gitu. Terus sih maunya. Berarti kalau menurut Teteh sebenarnya kampus kita itu Simluk udah ini ya, tarafnya juga udah bisa dibandingin lah ya sama yang di luar negeri gitu secara kurikulumnya. Bisa kok, bisa. Teteh aja kayak Gerah belajar di Simluk itu gampang menyesuaikan diri di yang S2 sekarang. Oke, maksudnya kan secara kita juga baru berdirinya kan di 2013 dan pasti banyak dari orang lain tuh kayak underestimate gitu kan di kampus Timlok itu. Padahal secara kurikulum dan metode pembelajarannya tuh nggak kalah dari kampus lain gitu ya Teh. Nggak kalah kok. Kalian harus confidence kok beneran. Teteh juga punya teman dari Unpad yang manajemen, itu tuh dia kan suka main ke kampus kita. Karena suka main sama Teteh, jadi dia sering ke kampus, sering ke perpustakaan, baca tugas akhir ya, project terintegrasi kita. Terus justru katanya proyek terintegrasi kita tuh mirip skripsi mereka. Jadi kayak antrian dan lain sebagainya itu dia kayak maka dia kaget loh. Kok berarti kamu skripsian tiap tahun ya waktu itu yang ngomong tiap semester ya? Mereka ketawa. Iya sih. Pokoknya STEAMLog tuh kurikulumnya udah bagus, tapi makanya kalian harus lebih confident saja di dunia kerja, sama soft skills yang harus kalian kembangin. Kalau soft skill yang Ya, bagus, saat ini kira-kira lagi banget diperluin banget nih di dunia kerja tuh menurut Teh Ciska dari mungkin pengalaman Teh Ciska ataupun dari sumber yang Teh Ciska tahu tuh apa aja sih Teh? Itu belum kerja ya, jadi nggak tahu ya mungkin nanti nanya yang udah kerja gitu. Tapi kalau menurut Teteh itu mungkin kayak yang dilihat di CV ya, kalau orang ngomong IPK itu nggak penting ya, IPK itu penting loh. Maksudnya saringan kalian awal masuknya itu IPK, jadi kan pasti ada tuh minimal IPK gitu. Nah itu tuh penting sebenarnya, IPK itu saluran masuk kalian. Habis itu skill di sini sih, skill kalian kayak di Microsoft, kayak kalian bisa Excel, Word, PPT, habis itu selain itu tambahinlah skill lain pengolahan data mungkin kayak SPSS. Sekarang tuh kan lagi zamannya data science ya, data scientist. Mungkin kalian bisa belajar tools pengolahan data yang kayak gitu, jadi nambah skill. Oke, Teh Ciska. Banyak ini juga ya sebenarnya harus banyak soft skill yang kita lebih kembangin lagi selain belajar doang di kampus. Oke, Teh Ciska. Jangan belajar doang. Dan jangan jadi kupu-kupu ya, Teh. Boleh sih, kalau emang mau jadi dosen kupu-kupu juga nggak apa-apa, tapi kalau mau ngejar karir ya jangan.
Kalau menurut Teteh secara pribadi, apa sih sebenarnya latar belakang Teh Ciska ambil nih, lanjut dari S1 ke S2? Karena mau jadi dosen tadi, karena emang Teteh tuh suka ngajar kan. Terus cita-citanya dulu tuh ningkat tuh cita-citanya. Waktu SD pengen jadi guru SD, waktu SMA pengen jadi guru SMA, waktu kuliah pengen jadi dosen gitu. Jadi ya udahlah, karena orang tua juga ngedukung buat lanjut, ya udah lanjut aja gitu. Jadi emang konsisten ya cita-citanya Teh Ciska dari dulu emang suka ngajar. Cuma suka ngajar terus Dan kebetulan juga jadi asisten ya Teh. Iya, maka jadi asisten karena suka ngajar. Sebagai perempuan nih, Teh Siska, Intan, dan teman-teman kita nih sebagai perempuan, kita kan berhadapan dengan statement, dengan anggapan bahwa perempuan itu nggak perlu gitu belajar tinggi-tinggi, karena ujung-ujungnya juga di dapur gitu kan, Teh. Pernah nggak Teh dengar kayak gitu? Setuju nggak Teh Ciska dengan pendapat itu? Kalau Teteh sih kurang setuju ya, karena menurut Teteh entah itu cowok atau itu cewek itu kita tuh dilahirkan kayak sebagai individu gitu, tanpa melihat gender gitu. Jadi Tuhan aja pengen kita ngejar tujuan hidup kita gitu. Jadi harusnya ya mau cewek mau cowok ngejar tujuan hidup itu nggak ada yang salah. Jadi bermimpilah setinggi-tingginya gitu loh. Mungkin kadang kalian pernah dengar persepsi yang, kalau cewek terlalu ambisius susah nyari pasangan gitu ya, karena nanti cowoknya minder atau apa gitu ya. Tapi sebenarnya enggak kok. Enggak. Ada kok cowok yang kayak, pokoknya kalau kalian itu udah mengejar apa yang kalian mau, apa yang kalian suka, kalian punya mimpi, pokoknya kalian punya sesuatu yang kalian kejar dan kalian punya mimpi, itu kalian auranya beda. Dan pasti kalian attract orang yang beda juga gitu, yang levelnya sama kayak kalian gitu. Jadi buat L-Blackers di rumah, khususnya yang perempuan, nggak perlu ragu ya buat mengenyam pendidikan dengan setinggi-tingginya. Waktu itu juga Intan pernah lihat tuh di Instagram bahwa waktu itu captionnya gini, perempuan ngapain sih berpendidikan tinggi-tinggi, ujung-ujungnya juga di dapur gitu kan Taya waktu itu. Waktu itu juga terus dia ngepost gini, perbedaan antara dapurnya yang berpendidikan tinggi dan tidak. Pernah nggak deh lihat waktu itu? Oh, di TikTok itu banyak, misalnya kok nikahnya dia sama nikah yang berpendidikan dan kayak gitu kan. Rumahnya ada sama macam. Tapi itu emang benar, makanya kan pokoknya kalau kalian tuh udah gitu berpendidikan tinggi, dia kalian independen ya nanti secara finansial gitu. Terus kalian pasti ketemu cowok yang entah kenapa Teteh tuh yakin kok misal kalian berpendidikan tinggi pasti ketemu cowoknya juga yang standarnya sama kayak kalian, karena kalian bergaulnya sama orang-orang yang sama kayak kalian gitu. Jadi ketemu yang sama gitu. Betul sekali. Oh ya Teh, selain lulus 3,5 tahun nih ya, Teh Ciska juga meraih IPK yang tinggi ya? Enggak lah, masih ada yang lebih tinggi. Tapi itu udah termasuk tinggi kayak sebenarnya Teh. Ya. Saat itu gimana sih Teh cara Teh buat meraih itu semua? Itu kalau diingat-ingat berterima kasih sih sama diri sendiri ya. Karena susah sebenarnya. Itu kalau pas di kelas tuh Teteh pasti dengerin dosen, bener-bener dengerin. Jadi kayak di kelas tuh fokus di kelas, habis itu kalau di organisasi tuh fokus di organisasi, kalau main Teteh main, ya udah main gitu. Kalian main gitu. Terus kalau nugas tuh Teteh pakai mood, jujur aja Teteh bukan orang yang kayak bisa kayak orang lain yang beneran terstruktur gitu ya. Dari sekarang udah nugas gitu. Enggak, Teteh kalau pengen nugas ya udah pakai mood tuh nugasnya. Udah nugas gitu. Kalau nggak pengen ya udah kadang-kadang hamin berapa jam baru ngerjain kayak gitu sih. Tapi kalau skripsi beda. Kalau skripsi Teteh emang karena emang udah bilang sama diri sendiri bakalan nyelesain skripsi itu bakal lulus 3,5 tahun. Jadi Teteh udah bilang mau berdarah-darah atau gimana tuh mau nyelesain itu. Jadi setiap hari emang pasti buka skripsi habis itu ngerjain. Setiap hari. Ya, perjuangan banget ya Teh. Tapi insya Allah nggak akan mengkhianatin hasil Teh. Semoga sukses terus buat Teteh. Amin. Saat itu Teteh kan lagi berjuang-berjuangnya nih. Ada nggak seorang yang nemenin Teteh gitu, yang nge-support Teteh gitu pada saat itu? Ada dong. Ada ya. Support system tuh perlu.
carilah support system ya buat yang itu perlu ada, pasti ada. Selain dari orang tua gitu, dari teman-teman, dari orang yang spesial itu pasti ada sih. Dari orang spesial. Pasti ada. Pokoknya pesan terakhir yang bakalan terngiang-ngiang nih, cari support system ya Teh. Kayaknya kalian itu deh, jangan fokus ke sana sih, maksudnya kayak support sistemnya, maksudnya jangan orang spesial. Nah kalian malah fokus nyari orang spesial, habis itu lupa belajar, kan salah juga. Jadi nggak kelar-kelar ya Teh. Iya. Anak muda sekarang tuh kayak gitu, nyarinya support system, bukannya belajar yang dicari ya. Sistemnya gitu. Benar-benar. Kalau secara pribadi Teh Ciska, IPK tinggi itu penting nggak sih Teh? IPK tinggi nggak penting, IPK cukup yang penting. IPK cukup. Jadi misalnya kalau Teta itu dulu matoknya jangan di bawah 3,5. Tinggi Jangan juga ya. di bawah. Soalnya kampus kita aplikasinya kan masih B. Iya. Nah, jadi kalau perusahaan itu kan kita tuh bersaingnya pasti sama banyak kampus negeri atau apapun. Walaupun kita manajemen logistik loh, tapi kayak nama kampus tuh akreditasi dan apa-apa itu kan pasti dibawa juga sama perusahaan. Jadi biasanya tuh kalau kita kampusnya B ya usahain lah di atas 3,5 gitu. Selain buat gampang nyari kerja sama buat gini juga buat nanti lanjut kuliah kan ada tuh syarat IPK juga. Iya Buat S2. benar-benar. Seenggaknya harus stabil ya Teh, di atas 3,5 lah amannya. Di atas 3,5. Aman ya. Aman kan? Oh. Kalian aman lah. Kalian Aman banget. Kalau selama tugas akhir, ada nggak sih Teh kendala waktu Teh Ciska mengerjakan skripsinya mungkin? Ada gangguan gitu dari teman-temannya yang ngajakin main atau ngajakin cabut-cabut terus gitu Teh? Jauh ya seperti itu. Maksudnya kayak jujur Teteh waktu itu mungkin dibilang ambis kali ya, mungkin teman-teman Teteh ngerasa Teteh ambis gitu, tapi makasih sih mereka pengertian sih, jadi mereka tidak nggak protes gitu. Kalau gangguannya nggak ada sih, Teteh aman aja karena waktu itu sama Bu Ira kan pembimbingnya, terus dapat observasinya juga di tempat yang baik gitu, bapaknya welcome, terus ngolah datanya juga karena kan di lab udah diajarin kan. Kebetulan ikut proyeknya Pak Yodi juga, jadi bisa lah tentang sistem dinamik itu udah bisa nyusun modelnya, bikin simulasinya gitu. Terus Teteh tuh waktu itu zaman skripsi itu dekatnya sama lingkungan yang ambis juga, maksudnya jadi tuh sama teman-teman yang Teteh lebih cenderung sama teman-teman yang nggak suka main waktu ngerjain skripsi. Jadi kayak sama teman-teman Teteh dari ITB, dari Unpad, kita bareng ngerjain kayak gitu sih. Tapi main juga tetap tapi jarang. Nggak ada kendala sih, cuman waktu itu iya jadi banyak masalah ada sih, kayak masalah yang lain selain skripsi itu ada gitu, pasti ada sih kalian nanti ya. Pasti ada aja cobaan. Mungkin itu kalau misalkan teman-teman Teteh yang bisa dibilang jadi support sistemnya Teteh waktu bikin tugas akhir, boleh dong disampaikan gitu, mungkin ada pesan atau apa gitu yang mungkin mau disampaikan ke teman-temannya. Makasih ya udah jadi support system, udah ngedukung gitu, udah selalu nemenin belajar, nemenin curhat, dengerin sampah-sampah yang nggak jelas gitu. Pokoknya kalian tuh hebat. Pokoknya support sistemnya yang hebat. Kalau Tetehnya mah tinggal ngejalanin apa yang Teteh mau aja gitu. Mereka yang nge-support dan ngebangkitin itulah orang-orang hebat sebenarnya. Oke. Oh iya, Teh Ciska, Teh Manda, dari tadi kita ngomongin tentang S2, cara ini, cara itu, ngomongin TA. Tapi kita lupa nih, nggak tanya ya Teh. Kalau boleh tahu Teh Ciska ini ambil jurusan apa Teh di ITB? Teteh, oh ya benar juga ya. Teteh ambil jurusan Master of Science in Management di Sekolah Bisnis ITB. Master Science Management. Jadi itu lebih fokusnya ke fokus kemana Teh? Ke penelitian. Jadi kita tuh difokusin ke penelitian yang jadi belajar gimana sih teliti yang benar, yang sesuai dengan teori-teori kayak gitu-gitu. Bukan asal-asalan kayak S1 ya. Ada nggak Teh satu pautnya sama STEAM Block gitu yang Teteh ambil di STEAM Block saat itu?
Ada dong, karena di Stimlo, jadi itu kan kita jurusannya namanya Master Science Management. Terus nanti kita ada program keahlian namanya. Jadi ada kelompok keahlian, iya, KK. Kelompok keahlian. Jadi kalau kita tuh di manajemen biasa nih, kalau kita di manajemen Unpad tuh nanti kan kita masuk jurusan manajemen. Nanti kita dibagi lagi tuh jadi KK per KK. Nah, kelompok keahliannya itu ada operation sama supply chain management. Operation sama production management, terus ada juga decision making, ada HRD, human research, terus ada banyak lah, ada sekitar 9. Nah, Teteh itu masuknya yang OPM, Operation and Production Management. Itu tuh mirip banget sama apa yang kita pelajarin. Apa yang kita pelajari di Stimlok itu mirip, itu juga saran Bu Ira sih. Tapi selain itu, sebenarnya anak Stimlok juga bisa masuk, terutama nih anak-anak yang lab pemodelan, itu kalian bisa ambil decision making sama strategic negotiation. Kalau kalian suka kayak ini sistem dinamis, kalian suka discrete event yang lagi-lagi kalian pelajarin ini, agent based modeling mungkin nanti kalian diajarin, itu kalian bisa masuk ke sana. Pokoknya kualitas anak Stimlok tuh bagus sih sebenarnya kalau kalian belajar dengan benar. Kurikulumnya bagus, sumpah. Tetanya baru nyadar di sana, teman-teman Teta tuh belum nggak diajarin tuh sistem dinamis, nggak diajarin. Apa itu modeling, apa itu simulasi, mereka belum tahu. Jadi seharusnya kita bisa jadi yang lebih unggul ya Teh dari proses pembelajarannya, dari materinya yang dikasih ke kitanya gitu. Kalian tuh unggul kok, confidence saja sama mungkin skillnya ditambah, kayak skill English atau apa. Kalau sebelumnya, apa sih persiapan Teh Ciska agar kita nanti adik-adik Teh Ciska itu bisa gabung sama Teh Ciska di ITB? Persiapannya waktu itu mungkin bahasa Inggris ya, karena tuh waktu itu kebetulan itu tuh kita harus TOEFL, harus ada tes TOEFL-nya, ada tes TPA Bapenas-nya, harusnya normalnya. Tapi waktu itu pandemik datang nih, si corona datang, jadi dibatalin, nggak ada tuh TPA, nggak ada tuh tes TOEFL gitu. Jadi kita disuruhnya bikin proposal penelitian waktu itu. Disuruh bikin proposal penelitian, habis itu kita disuruh presentasi, sama ada wawancara. Itu semua itu pakai bahasa Inggris, baik proposalnya maupun wawancaranya. Nah, proposalnya, Teteh tuh pakai proposal dari yang dulu, dari skripsi Teteh. Itu Teteh pakai, tapi metodenya beda. Gitu aja sih, biar cepat kalau itu sama metodenya beda. Dan kebetulan juga, waktu itu wawancara itu, karena Teteh tuh udah tahu modeling, udah tahu seluk-beluk penelitiannya kayak gimana, jadi nggak ada masalah waktu wawancara. Nggak ada masalah. Nggak ada, cuman masalahnya karena jarang ngomong bahasa Inggris ya. Jadi waktu itu kan jarang yang ngomong bahasa Inggris gitu ya. Jadi agak kagok gitu ya. Pas wawancara, pas ngejelasin materinya oke, lancar, presentasi lancar, ditanya tentang presentasi lancar. Pas ditanya yang lain itu loh, kayak bengong, apa ya bahasa Inggrisnya ya? Jadi ya jawabnya cuman yes, no, kayak gitu doang. Ternyata kurang persiapan. Jadi kayak gitu. Mungkin nanti kalian lebih sering ya, jadi sebelum wawancara tuh udah ngomong bahasa Inggris, chattingan bahasa Inggris gitu, biar lancar. Iya, jadi ya emang bahasa Inggris juga jadi bahasa yang penting ya Teh, jadi kayak semua kalangan gitu, seenggaknya harus paham dan ngerti lah ya tentang bahasa Inggris, bisa mengaplikasikan gitu ya Teh. Iya. Oh ya, Alplikers, jadi Teh Ciska ini juga pernah jadi asisten laboratorium optimasi dan pemodelan logistik loh, ya nggak Teh Ciska? Iya, benar banget dong, laboratorium kesayangan nih. Kayaknya tadi kesayangan Bu Ira juga deh, dari tadi ngomongin Bu Ira. Iya, sayang banget sama Bu Ira. Semoga sampein ya. Nanti disampaikan. Apa sih Teh yang Teteh kangenin dari laboratorium optimasi dan pemodelan logistik? Kangen Bu Ira sih, kangen Pak Yodi. Ya, enggak. Kangen ngajar sih, kangen ngajar, terus kangen ketemu praktikan, kangen nyusun modul, sama kangen ngutak-atik itu, ini logik. Kangen banget itu sih yang dikangenin.
mungkin ada sekata, 2 kata, atau banyak kata juga nggak apa-apa Teh, buat adik-adik Teteh yang sedang bertugas sekarang jadi asisten laboratorium optimasi dan pemodel logistik. Nggak sedikit, tolong majukan laboratorium ya. Gitu. Tolong lebih kreatif untuk mengembangkan laboratorium ini, terus lebih inovatif, dan semoga kalian tuh bentuk keluarga lah di sini. Ini kan keluarga kalian gitu, jadi bentuk keluarga yang kayak keluarga gitu, yang erat gitu, yang bisa saling ngajarin satu sama lain. Tuh. Pokoknya benerin loh belajar di sini. Apa yang diajarin di laboratorium ini itu penting banget buat skill kalian kok di masa mendatang. Ini tuh bisa jadi salah satu keunggulan kalian nanti buat bersaing. Terima Gitu kasih sih. banyak Teh Ciska buat waktunya, karena kita juga durasinya singkat ya Teh. Jadi untuk penutupan mungkin dari sekilas percakapan kita tadi, harus lebih semangat dan terus belajar ya Teh. Buat planning yang sekiranya kita bisa lakuin buat ke depannya, terus jangan pernah patah semangat, yang jelas harus konsisten juga ya Teh. Mungkin penutupan dari kami, terima kasih lagi untuk Teh Ciska udah nyempatin waktunya buat ngobrol dan sharing-sharing bareng kita, buat info juga untuk LLP Likers. Semoga ini bisa jadi motivasi dari Teh Ciska buat kita semua. Terima kasih Teh Ciska atas waktunya. Sama-sama. Makasih udah mengundang aku.